Desentry ini merupakan salah satu algoritma klasifikasi. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa algoritma klasifikasi dari mulai VNS, candidate elimination, kemudian nearest neighbors. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang Desentry. Nah, definisi ini saya pikir kalian sudah jelas ya bahwa ada pembelajaran supervised dan unsupervised ya, di mana supervised learning ya atau lebih dikenal dengan problemnya klasifikasi tersedia yang namanya training data ya. Training data ini nanti berupa data observasi, data pengukuran dan sebagainya yang masing-masing data itu mempunyai label. Kemudian ya ada data lain yang harus diklasifikasikan berdasarkan data training. Sedangkan yang unsupervised ini disebut juga problemnya adalah problem clustering atau klasterisasi, bahwa masing-masing data ya itu tidak ada class labelnya ya. Sehingga yang terjadi adalah ya dia hanya membuat pengelompokan saja atau yang disebut dengan cluster ya. Nah, klasifikasi ini ya itu umumnya adalah memprediksikan ya data-data baru untuk menjadi kelas label dari data-data lama. Nah, kelas label data-data lama itu biasanya kategorikal ya. Yes, no, misalkan, atau A, B, C, misalkan begitu. Ya. Jadi biasanya berupa kategorikal untuk kelas label. Ya. Nah, kemudian ya ada juga klasifikasi yang prediksinya itu bisa berupa numerik ya. Bisa berupa numerik ya. Nah, nanti kita akan membahas yang prediksinya itu berupa numerik ya. Nah, aplikasi yang umum dipakai banyak sekali ya. Kemarin sudah pengawal saat penjelasan di awal saya sudah menjelaskan beberapa contoh ya aplikasi dari klasifikasi. Nah, ini adalah contoh ya pembuatan model klasifikasi dengan memakai Desentry. Jadi ini contoh data training, kemudian selanjutnya kita membuat ya model klasifikasi dari suatu algoritma klasifikasi ya sehingga nantinya bisa diturunkan menjadi ya model yang berbentuk ya tertentu. Nah, ini contoh model yang berbentuk ya hierarki ya atau terjemahannya adalah if then ya. Nah, hierarki ini ya itu algoritma yang biasanya adalah algoritma untuk Desentry. Jadi Desentry. Jadi hasil akhirnya berupa if then ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh seperti ini ya, ini adalah data learning, kemudian ya dengan testing data ya itu kita klasifikasikan terhadap model sehingga kita bisa mengetahui bahwa data masing-masing dari testing ini dia termasuk apa? Termasuk no apa termasuk yes ya. Dari mana? Dari model yang kita bangun di sini. Ini modelnya. Yang berupa hierarki atau tree. Bentuknya tree ya. Nah, ini contoh lain. Ini contoh lain ya dari data supervised ya. Ini adalah kelas labelnya ya. Kemudian dari sini kemudian kita mengkonversi ya menjadi bentuk tree. Jadi classification modelnya adalah berbentuk tree, berbentuk pohon ya. Dengan memakai algoritma ya decision tree ya. Nah, ini contoh algoritma decision tree yang dipakai adalah ID3. Jadi algoritma yang paling sederhana ya pada Desentry ya. Sehingga dengan model ini ya kemudian kita bisa melakukan implementasinya terhadap data testing ya. Jadi data testing nanti dicari masing-masing ya sampai ke bawah. Apakah dia termasuk no atau termasuk yes ya. Nah, Desentry ini ya karena modelnya seperti itu dia termasuk induktif ya. Learning task. Jadi dia melakukan fungsi learningnya secara ya induktif. Jadi membuat model yang lebih general ya, dari data learning. Ya. Nah, dari situ nanti ya predictive model itu ketika ada data testing akan
ya melalui masing-masing branching ketika dijumpai ya nilai benarnya pada masing-masing branching ya atau percabangan ya. Nah, semakin cepat ya semakin cepat mendapatkan keputusan ya boolean testingnya semakin sedikit ya berarti dia akan semakin ya sederhana ya untuk mendapatkan jawaban klasifikasi sehingga nantinya ya algoritma descent tree yang bagus adalah algoritma yang susunan tree-nya itu seminimal mungkin jadi sekurus mungkin dan sependek mungkin levelnya ya. Nah sehingga dari sini kemudian lahirlah banyak sekali algoritma ya yang termasuk descent tree ya. Karena masing-masing ingin mengoptimasi ya sehingga model tree-nya itu bisa sekurus mungkin dan sependek mungkin. Nah, algoritma descent tree ini bentuknya adalah ya dia membentuk tree-nya itu secara rekursif ya. Secara rekursif dari atas ke bawah ya. Kemudian dia melakukan ya fungsi ya pemecahan dan pengecekan ya untuk sampai ke kelas label ya. Nah, pada saat awal semua data trainingnya dipakai ya, itu mempunyai kesempatan untuk menjadi root ya. Kemudian atributnya ya, itu adalah kategorikal. Jadi atribut yang dipakai, nilai instan yang dipakai pada masing-masing atribut itu harus bertipe kategorikal atau ordinal ya. Kalau dia bentuknya continuous berupa nilai numerik, maka nilai tadi harus didiskretkan. Ya. Tapi jangan heran kalau di Python, kalau kita pakai library Python, ketika memakai descent tree, itu nilainya harus numerik. Ya. Nilainya harus numerik. Ya. Kenapa? Karena di dalam Python, library descent tree itu nilai numerik tadi di dalam library-nya itu akan dilakukan kategoris. Ya. Categorization. Jadi akan dikategorikan, categorize ya. Jadi akan dikategorikan baru kemudian algoritma descent tree-nya bermain. Ya. Jadi itu kalau kita pakai library descent tree yang ada pada Python. Ya. Tapi intinya adalah ketika kita memakai descent tree ya, descent tree bagus kalau atributnya adalah kategorikal. Ya. Berbeda dengan yang nilai Schneeberg. Atributnya berupa numerical. Nah, kemudian mana yang terpilih ya menjadi root ya jadi atribut mana yang terpilih untuk menempati ya root ya itu berdasarkan suatu nilai ya statistik pengukuran nilai statistik. Nah itu bisa macam-macam. Ada yang bentuknya pengukuran information gain, ada yang bentuknya entropi ya, ini macam-macam. Nanti saya jelaskan. Nah, kondisinya sampai dia berhenti membentuk tree itu adalah ya semua data training ya itu diberikan kesempatan untuk membuat ya node ya pada kelas yang sama ya. Jadi setiap data dari data training itu dipakai semua ya. Dan setiap data training ya itu diberikan kesempatan untuk membuat node hierarki di bawahnya ya. Pada ya setiap kelas yang sama ya. Dan semuanya akan terpakai. Semuanya akan dicek ya untuk memastikan terpakai dalam membuat descent tree. Kemudian ya ketika semuanya sudah habis maka dia berhenti. Kemudian ya yang lainnya adalah there no remaining attribute ya bahwa di sana dia tidak tersisa atribut yang bertindak sebagai node branching ya.
Jadi node branching itu diambilkan dari atribut, ya. Jadi node branchingnya, ya, node yang mempunyai branching itu diambilkan dari atribut. Branchingnya diambilkan dari data, tapi node-nya diambilkan dari atribut. Ketika tidak ada lagi atribut, atributnya sudah habis, maka dia akan berhenti. Nah, kalau dia lebih dari satu, ya, dan kita harus menghentikan, maka yang terjadi adalah majority voting. Ya. Jadi mengambil voting yang terbesar. Ya. Kemudian there are no samples left. Ya. Jadi tidak ada data yang tersisa. Ya. Maka dia akan berhenti untuk membuat konstruksi dari tree. Nah, sekarang bagaimana cara kita ingin membangun tree-nya? Ya. Kita membangun tree-nya, ya, kita memakai beberapa metrik, ya. Jadi contoh yang sering dipakai itu adalah metrik entropi. Ya. Jadi metrik entropi ini adalah suatu pengukuran dari ketidakpastian, ya, yang diasosiasikan dengan variabel random. Ya. Nah, cara menghitung entropi ini adalah, ya, dengan cara seperti ini. Jadi akumulasi dari semua kemungkinan kelas label, di mana P itu adalah kelas label yang ke I, ya. Sehingga total kelas labelnya adalah sebanyak N. Nah, rumusan ini diambil dari grafik seperti ini. Ini adalah grafik log, ya. Grafik log. Jadi semakin besar entropi, maka ketidakpastiannya akan semakin besar. Ya. Semakin kecil entropi, maka ketidakpastiannya akan semakin kecil. Nah, apa arti dari grafik? Ya, ini contoh, misalkan saya taruh M-nya adalah 2. Misalkan kelas labelnya yes dan no. Ya. Yes dan no. Nah, grafik ini adalah grafik dari probabilitas untuk sumbu X-nya, dan yang ke atas adalah entropinya. Ke atas adalah entropi. Jadi ke atas ini adalah entropi. Jadi misalkan, jadi semakin ke atas, Y-nya semakin ke atas, ya, itu semakin tidak jelas. Jadi entropinya semakin ke atas, berarti semakin higher uncertainty-nya. Ya. Contoh, misalkan saya ambil 2 kelas label, ya, 2 kemungkinan. Ya. Misalkan koin. Jadi di koin itu kan ada 2 sisi, ya. Nilai rupiahnya dan burung Garuda. Nah, kemudian kalau koin itu misalkan kalian pegang, kemudian kalian lemparkan ke atas, ya. Kalian lemparkan ke atas, ya. Keluarnya burung Garuda dan koin, ya. Ketika sampai di lantai, ya, menghadap ke atasnya itu. Jadi ketika sampai di lantai, itu yang menghadap ke atas nilai rupiah apa burung Garuda. Nah, itu probabilitasnya adalah 0,5. Probabilitasnya adalah 0,5. Ya. Saya tanya, ya, ke satu orang pasti jawabnya 0,5. Ya. Probabilitas keluarnya itu. Probabilitas keluarnya burung Garuda atau probabilitas keluarnya nilai rupiah itu 0,5. Ya, karena ada 2 sisi. Saya tanya ke orang kedua pasti juga 0,5. Ya. Saya tanya ke orang ketiga juga 0,5. Saya tanya 100 orang juga jawabnya 0,5. Ya. Artinya ketidakpastian untuk keluar, ya, bentuk rupiah atau bentuk Garudanya, ketidakpastiannya itu paling tinggi. Ketidakpastiannya itu ada di sini, dia paling tinggi. Jadi itu, ya, contoh, ya, contoh.
Kemudian kalau misalkan saya ambil ekstrimnya di titik ini, saya ambilkan ya di titik ini, misalkan dua sisi tadi adalah sama-sama burung Garuda, sama-sama burung Garuda. Kemudian saya tanya probabilitas ya keluarnya nilai rupiah ya itu berapa ya. Dari 100 orang pasti menjawabnya adalah 0%. Ya, 0% probabilitasnya. Karena dua sisinya adalah burung Garuda. Ya. Sehingga kepastian ya, ketidakpastiannya itu 0 karena dia pasti ya. Jadi ketidakpastiannya itu adalah 0. Juga demikian sebaliknya. Kalau dua sisi itu burung Garuda, kemudian saya tanya, ya 100 orang burung Garudanya itu ya keluarnya berapa persen probabilitas? Pasti jawabnya 100%. Ya. Dari 100 orang itu pasti jawabnya 100%. Sehingga ketidakpastiannya adalah 0. Pasti keluarnya adalah burung Garuda. Jadi itu makna ya apa itu nilai probabilitas dari tingkat uncertainty ya untuk M yang sebanyak 2. Nah, itu direpresentasikan dengan fungsi log. Nah, untuk mengukur atribut mana yang terseleksi, jadi cara menyeleksi atribut mana yang terpilih, ya kita bisa memakai algoritma descent tree, ya dengan ID tree atau Q45. Tapi yang paling sederhana adalah ID tree. Ya. Nah, di dalam ID tree ini, ya itu kita bisa menghitung dengan nilai entropi. Jadi ini adalah entropi atau disebut dengan expected information. Ya. Nah, di dalam entropi itu, ya kita juga bisa menghitung dengan cara lain, ya, yaitu dengan cara information gain, ya, per atribut, information gain per atribut, dengan cara, ya, entropi dari masing-masing atribut itu, kemudian, ya, dihitung information gain-nya per atribut, ya. Dengan cara information ini dimasukkan ya dengan nilai probabilitas pada data. Sehingga didapatkan ya information gain per atribut. Nah, yang ini adalah information dari ya keseluruhan data terhadap information gain per atribut. Kita dapatkan information gain dari atribut tersebut. Nah, kebalikan dari entropi ya. Kalau entropinya setinggi mungkin, ya, maka dia semakin tidak pasti. Berarti yang kita ambil atribut yang mempunyai entropi paling kecil. Entropi paling kecil itu dia yang terpilih, ya, untuk menempati root. Ya. Sedangkan di information gain ini, ya, itu justru sebaliknya, ya, atribut yang paling besar information gain-nya yang terpilih sebagai menempati root. Ya. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh ya, menghitung dengan ya entropi, ya. Kemudian kalau diteruskan menjadi information gain per atribut, ya. Jadi ini contoh data supervise-nya, ini kelas labelnya. Kemudian kita hitung misalkan untuk age saja, ya. Age itu ada 3 instan, ada 3 kemungkinan nilai, 3 instan, ya. Dari 3 instan itu, ya, masing-masing yang ini, ya, itu yang mengarah ke yes ada 2, mengarah ke no-nya ada 3. Ya. Yang kedua ini, ya, mengarah ke yes-nya 4, mengarah ke no-nya ada 0. Dan yang ini adalah mengarah yes-nya ada 3, mengarah no-nya adalah 2. Kemudian kita hitung information entropi dari data. Kita hitung dari keseluruhan data, ya, di situ ada 9 yes dan 5 no, ya. 9 yes dan 5 no. Ya. Kemudian kita hitung dengan memakai entropi, kita dapatkan sekian. Kemudian kita hitung information gain untuk age, ya, itu ya nilai dari masing-masing, ya. Dan nilai dari masing-masing itu, ya, kemudian jadi ini diambil dari sini.
ini diambil dari sini ya, diambil dari sini. Kita hitung dengan probabilitas ya, ketemulah nilai sekian. Ya. Kemudian baru kita hitung nilai, ya ini cara menghitung I untuk 2/3-nya kita hitung. Ya, caranya adalah seperti ini, ya, dengan memakai entropi. Baru kemudian kita dapatkan information gain-nya untuk H ya. Kita dapatkan sekian information gain-nya. Kemudian kita hitung yang lain, gain untuk income, information gain untuk student, dan information gain untuk credit rating. Kemudian dari 4 itu yang paling kecil adalah yang ini paling kecil. Ini paling kecil. Karena ini paling kecil, maka ini yang information gain yang terbesar ya yang kita ambil. Jadi saya tulis dulu. Jadi karena kita pakai information gain, maka yang kita ambil adalah yang terbesar. Yang terbesar ketemunya adalah yang H ya. Sehingga H-nya kita taruh di atas ya. H-nya kita taruh di atas. Jadi kita mulai ya, H-nya itu ada di atas. Kemudian di sini ada 3 branching. Ada 3 branching. Yang di sini adalah ini misalkan branching 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian di sini nanti kita lakukan subset lagi, ini subset lagi, ini subset lagi dari data. Terus kita lakukan penghitungan lagi information gain sampai menjadi suatu tree, sampai berhenti. Kemudian bagaimana kalau suatu atribut itu nilainya adalah continuous atau numerik ya? Maka kita harus bisa men-split tadi untuk menjadi kategorikal. Misalkan atribut umur ya. Atribut umur itu nilainya numerik 1 sampai 150 misalkan begitu. Kemudian kita ingin mengkategorize, jadi membuat kategorikal. Contohnya misalkan kita terjemahkan menjadi muda, parubaya, tua ya. Nah, muda ini dari umur berapa sampai berapa, parubaya dari umur berapa sampai berapa, tua ini dari umur berapa sampai berapa. Nah, sampai berapanya itu berarti kita harus ya menentukan base split ya. Jadi kita harus menentukan base split ya. Jadi splitnya itu antara kategori yang satu dengan yang berikutnya itu di mana posisi threshold-nya ya, posisi splitnya. Nah, terkait dengan base split ini pendekatannya juga macam-macam. Pendekatannya juga macam-macam. Tapi esensinya sama, ya kita menghitung semua kemungkinan dari expected information, dari minimum entropi, ya. Dari minimum entropi. Suatu skenario split yang entropinya paling minimal itu yang terpilih. Atau kalau kita hitung pakai information gain, berarti maksimum ya information gain. Ya, jadi information gain-nya semua skenario kita hitung, baru kita cari yang maksimal. Ya. Nah, itu adalah skenario base split-nya. Nah, algoritma yang dipakai untuk base split itu, ya, yang paling sederhana adalah C45. Ya. C45 ini adalah pengembangan dari ID3, ya, di mana dia melakukan kategorisasi terhadap nilai numerik. Dengan cara melakukan ya base split ya, dengan menghitung memakai entropi atau memakai gain ratio ya. Nah, cara mendapatkannya, cara hitungnya adalah ya, contoh ini split info untuk income dengan skenario tertentu ya, dengan skenario tertentu ya. Itu ya kita bisa menghitung gain ratio dari suatu atribut itu adalah information gain dibagi dengan split info, di mana split info dari atribut tersebut itu adalah kita hitung dengan rumusan seperti ini ya. Di mana yang ini adalah jumlah banyaknya data, yang ini adalah ya banyaknya data yang mengarah ke
kelas level tertentu. Contohnya income ya. Contohnya adalah income. Income ini ya kalau kita lihat ya dari total 14 instannya income itu ada 3, low, medium, dan high. Low, medium, dan high. Masing-masing yang low itu adalah, kita lihat yang low itu ada 4, kemudian yang medium itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mediumnya ada 6, high-nya ada 4. Jadi yang ini yang low, ini yang medium, ini yang high. Ya, masing-masing ya 4/14. Kita dapatkan ya nilai split infonya untuk income adalah 1,5 ya. Kemudian ya dari sini kemudian kita bisa menghitung gain ratio untuk income ya adalah sekian ya. Ini diambil dari split infonya, sedangkan yang ini adalah diambil dari information gain untuk income, yaitu yang ini, information gain untuk income yang ini ya, yang 0,029 ya. Nah dari sini ya masing-masing dihitung yang age berapa ya, kemudian yang student berapa, yang credit rating berapa, masing-masing mendapatkan gain ratio. Kemudian kita ambil ya, gain ratio yang mempunyai nilai paling tinggi itu sebagai skenario split atribut yang terbaik. Yang terbaik. Nah, kaitannya dengan data, ya. Ini contoh kita ambil dengan memakai satuan yang lain. Jadi ini kalau yang ini pakai gain ratio, ya, dengan menghitung gain dari suatu atribut dibagi dengan split info. Kalau yang ini, ya, ini dia memakai satuan yang lain namanya Gini Index. Ya. Ini biasanya dipakai di aplikasi chat atau IBM Intelligent Miner. Jadi ini lebih sederhana dengan memakai Gini Index. Ya. Caranya adalah kita menghitung Gini Index untuk ya kelas level dulu, ya. Kemudian baru kita hitung Gini Index ya terhadap Gini Index dari suatu atribut terhadap kelas level. Ya. Maka kemudian kita hitung masing-masing Gini Indeksnya per ya dari suatu atribut per kelas level, baru kemudian ya kita hitung ya dapatlah nanti Gini Index dari suatu atribut. Jadi ini Gini Index untuk suatu atribut, ya. Suatu atribut A misalkan. Kita juga bisa menghitung, kita teruskan dengan menghitung reduction in impurity, ya, atau impurity reduction. Kita bisa hitung caranya adalah Gini Index dari suatu kelas dikurangi dengan Gini Index dari suatu atribut. Ya, dapatlah impurity reduction atau reduction impurity dari suatu atribut. Nah, split yang terbaik itu adalah split ya, yang menunjukkan Gini Index yang paling kecil. Gini Index yang paling kecil. Atau kalau pakai impurity reduction, ya atribut yang mempunyai impurity reduction yang paling besar. Nah, itu adalah split yang terbaik. Ya. Ini contoh. Contoh misalkan pada atribut base computer. Kita lihat datanya yang ini ya. Base computer ini ya kita hitung. Ya, kita coba hitung memakai Gini Index ya. Di situ ada 9 yes dan 5 no. Kita lihat ya. 9 yes dan 5 no. Ya. Jadi no-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kemudian kita hitung 9/14 ini untuk yes. 5/15 untuk no. Kita kuadratkan. Kita dapatkan Gini Index dari kelas level adalah sekian. Kemudian dari situ kita ingin atribut income itu kita kategorikan. Kita buat kategori lagi. Kategorikal yang asalnya ada 3 nilai,
kita ingin membuat menjadi 2 nilai. Ya. Jadi dari 3 nilai kita ingin membuat menjadi 2 nilai. Contohnya ini skenario misalkan kita ingin buat yang nilai low dan mediumnya menjadi 1. Sehingga nanti dari 3 nilai tadi, low, medium, dan high, yang asalnya 3 nilai, ini di-split yang menjadi 2 nilai dengan skenario ini adalah 1 nilai, ini adalah 1 nilai. Nah, sekarang kita lihat yang low dan medium, ya, itu di dalam data ada 10. Ya. Dan ya, yang high ada 4. Kita sebut ini menjadi D1, yang ini kita sebut D2. Nah, kemudian kita hitung. Ya. Kita hitung Gini indeksnya. Ya. Yang Gini indeks untuk D1, kita hitung. Gini indeks untuk D2, kita hitung. Ya. Probabilitasnya yang D1 itu nilai low medium total ada 10/14. Yang high-nya ada 4/14. Kemudian Gini indeks untuk D1 kita hitung. Ya. Ternyata Gini indeks untuk D1, ya, itu mediumnya, low-nya ada 7, high-nya ada 3. Kemudian yang Gini indeks D2, ya, itu yang yang low medium, yang ke yes. Yang ke yes ada 7, yang ke no-nya ada 3. Sedangkan Gini indeks yang D2 itu yang ke yes-nya ada 2, ke no-nya ada 2 dari 4 data. Sehingga ketemulah, ya, nilainya adalah sekian. Nilainya adalah sekian. Ya. Nah, nilai ini adalah skenario ketika, ya, pembagiannya adalah low medium menjadi 1 dan high. Ya. Kemudian, ya, kita menghitung kombinasi lain, low dan high adalah sekian, medium dan high adalah sekian. Ya. Sehingga dari sini, ya, ketahuan yang paling kecil adalah yang low dan medium menjadi 1. Sehingga split yang terbaik itu adalah split, ya, low medium menjadi 1 dan high-nya menjadi 1, itu karena Gini indeksnya yang paling kecil. Jadi ini cara untuk melakukan kategorisasi pada data pada data dari suatu atribut, ya. Nah, pendekatan yang lain juga banyak, diantaranya adalah pendekatan clustering, ya. Itu bisa dipakai untuk men-split, untuk mencari split yang terbaik. Ya. Ini sekedar contoh, saya berikan contoh, ya, dari dataset. Ya. Misalkan usia, kita ingin mengkategorikan usia. Ya. Kita hitung dulu Gini indeks untuk, ya, class label pada dataset. Ya. Itu adalah yang ya ada 3, yang no-nya ada, yang tidaknya ada 5. Sehingga ini adalah Gini indeks untuk class label pada dataset. Kemudian kita ambil skenario split yang pertama. Split yang pertama itu kita potong. Yang usia 22 ini kita jadikan A, yang 23 ke atas kita jadikan B. Ya, karena konteksnya adalah usia, sebaiknya ini diurutkan dulu nilainya. Jadi yang 23 ke atas kita sebut B. Ini skenario pertama. Nah, skenario pertama ini kita hitung Gini indeksnya. Kita hitung Gini indeks untuk A dan Gini indeks untuk B. Untuk A, dari satu data itu yes-nya ada 1, no-nya ada 0. Kemudian yang ini, Gini indeks untuk B ini, ya, itu totalnya ada 7. Dari 7 itu ya-nya ada 2, no-nya ada 5. Sehingga kita hitung Gini indeks untuk split 1 itu adalah 0,4. Kalau kita teruskan, ya, dengan menghitung impurity reduction, ya, Gini indeks untuk usia itu adalah ketemunya, ya, Gini indeks usia dikurangi dengan Gini indeks split 1. Ya, sehingga ketemunya sekian. Kita bisa memakai hanya pada Gini split 1 atau diteruskan ke reduction in impurity. Ya. Sebaiknya pakai ini saja biar lebih cepat, ya.
Nah, kalau kita pakai Gini index pada split 1, ya, setelah kita hitung, kita ambil yang terkecil. Jadi nanti kita buat yang split 2, kita hitung lagi ya nilai Gini indeksnya. Misalkan split 2 itu 22 dan 23 ini ya itu menjadi A. Misalkan begitu. Yang lainnya 27 dan seterusnya ini ya, itu menjadi nilai B. Jadi nilai B. Jadi ini keluar nilai, masing-masing skenario split itu punya nilai Gini indeksnya. Nah, nanti diambil yang paling kecil Gini indeksnya sebagai split yang terbaik. Ya. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, ya split yang terbaik kita bisa menghitung dengan memakai entropi atau information gain, ini sama. Kalau entropi ambil yang terkecil, information gain ambil yang terbesar. Gain ratio ini tadi ambil yang terkecil, ya. Gini index ini ambil yang terbesar. Sedangkan ada lagi satu lagi reduction in impurity ambil yang terbesar. Jadi ini ambil yang terkecil, ya. Ini ambil yang terkecil. Jadi ini ambil yang minimum. Kalau ini ambil yang yang ini ambil yang maksimum ya. Ini ambil yang maksimum. Kalau entropi, di atas ini ada entropi. Ya. Entropi ini ambil yang minimum. Gain ratio ambil yang minimum. Kemudian reduction in impurity. Ya. Reduction in impurity ambil yang maksimum. Kemudian yang Gini index ambil yang minimum. Nah, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Jadi information gain itu ya dia sering mengalami bias pada nilai-nilai atribut yang multi value ya, yang nilai instannya lebih dari 2 ya. Kalau gain ratio ya itu kelemahannya adalah ya dia kadang-kadang splitnya tidak balance ya dari suatu pecahan ya. Dari suatu pecahan misalkan bisa kita pecahannya itu pada nilai terkecil, kemudian sebagian besar itu ya masuk ke golongan yang lainnya, split yang lainnya. Jadi contoh yang seperti ini misalkan pecahan terbaiknya di sini ya ini nanti masuk ke sini, yang lainnya masuk, sehingga yang ini banyak sekali, yang satunya kecil sekali. Jadi unbalanced split ya. Sedangkan Gini index ya itu bisa mengalami ya kekurangannya adalah bias pada nilai yang multi atribut ya. Kemudian dia kesulitan kalau ya jumlah kelasnya itu banyak. Jadi jumlah kelasnya itu banyak sekali ya. Jadi tidak yes dan no ya. Kemudian ya tapi kelebihannya adalah dia memungkinkan untuk menjadi partisi yang sama besar ya. Jadi mengurangi dari kelemahan dari gain ratio. Nah, kemudian kita lanjut ke overfitting dan tree pruning ya. Setelah menjadi tree ya, itu nanti kita akan menghadapi permasalahan namanya overfitting ya. Jadi overfitting itu adalah model tree yang terbentuk ya dari proses induksi ya. Itu ya mendekati overfit ya. Overfit itu mendekati keseluruhan dari training data. Jadi dia bisa mendekati variasi branching-nya itu mendekati jumlah training data. Jadi misalkan training datanya ada 100, nah variasi branching-nya itu dia bisa sampai 100 ya. Nah itu overfitting. Jadi too many branches ya. Jadi cabangnya terlalu banyak sehingga banyaknya itu mendekati dari total data. Nah, karena bisa jadi di dalam data yang real, ya itu ada data-data yang noise atau outlier.
yang sebenarnya tidak perlu dibuatkan model generalnya karena dia data outlier. Tapi karena terjadi overfitting, ya, maka dia dibuatkan branching-nya. Nah, overfitting ini berbahaya, ya, karena dia poor accuracy untuk unseen samples. Jadi untuk data tes, akurasinya akan rendah. Tapi untuk data learning, akurasinya sangat tinggi. Akurasinya sangat tinggi. Jadi di overfitting ini, ya, itu dengan decision tree, sebenarnya kita bisa menekan error pada data validasi, ya. Itu errornya bisa 0%, ya. Jadi yang unik dari decision tree ini adalah kita bisa menekan error dari klasifikasi itu sampai 0%. Sampai 0%, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara branching-nya kita buat sedetail mungkin sehingga model generalisasinya tidak terbentuk, ya. Jadi model generalnya tidak terbentuk. Artinya setiap data pada data training itu, ya, itu bisa dipresentasikan dengan branching yang ada pada tree. Nah, itu yang disebut dengan overfitting. Nah, overfitting ini kalau dites data trainingnya terhadap data terhadap model tree-nya, itu akurasinya bisa mendekati 100%. Tapi ya itu malah harus hati-hati, ya. Bukan malah baik, tapi malah harus hati-hati. Ya. Kenapa? Karena itu bisa kemungkinannya, ya, dia terjadi overfitting. Artinya di dalam klasifikasi, ya, akurasi saja itu tidak cukup. Ya. Jadi akurasi yang sampai mendekati 100, ya, itu bisa jadi algoritma klasifikasinya itu baik. Tetapi ya itu bisa jadi berbahaya. Ya. Karena biasanya begitu akurasinya tinggi, ya biasanya di situ juga, ya, terdapat terjadi overfitting. Nah, overfitting itu bahayanya kalau dia dihadapkan pada data testing yang sesungguhnya. Nah, dia akan menyebabkan poor accuracy. Akurasinya sangat rendah. Jadi itu, ya. Jadi kadang-kala di dalam klasifikasi bagi orang yang tidak mengerti, ya, dengan algoritma klasifikasi misalkan, oh errornya bisa 0, oh errornya presisinya mendekati 100, ya. Tetapi justru malah itu berbahaya. Kenapa? Karena begitu mendekati 100, ya, itu bisa kemungkinan terjadi yang namanya overfitting. Nah, overfitting itu sebenarnya harus dihindari, tidak boleh terjadi. Nah, di dalam tekniknya nanti, ya, itu nanti dikenal nanti di data mining, ya. Jadi di data mining itu ada teknik untuk menghindari overfitting. Mengecek apakah data itu terjadi overfitting apa tidak. Kalau akurasinya tinggi, itu ada tekniknya, ya. Ada tekniknya. Tapi kita tidak bicara tentang teknik itu sekarang, ya. Nah, overfitting itu ya bisa kita atasi dengan dua jalan. Ya. Jadi pre-pruning dan post-pruning. Ya. Jadi kita melakukan pemotongan dari decision tree. Kita lihat dulu yang pre-pruning. Ya. Jadi pre-pruning ini adalah ketika tree-nya itu sedang berkembang terus, jadi masih proses membentuk tree. Ya. Itu, ya, kita memutuskan saat proses itu untuk men-stop. Jadi tree-nya belum berhenti, tree-nya masih berkembang terus, kemudian di tengah jalan kita stop untuk tidak berkembang. Ya. Jadi di tengah jalan kita, ya, melakukan pemotongan terhadap tree, terhadap branching pada tree. Tapi biasanya cara ini sulit, ya, cara ini agak sulit kita lakukan. Kemudian, ya, cara yang kedua adalah dengan memakai post pruning. Post pruning ini tree-nya selesai dulu sampai habis,
baru kemudian kita potong. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara remove ya, percabangan. Ya. Remove percabangan dari ya kondisi yang benar-benar sudah selesai. Nah, caranya di sini ada dua pilihan, ada dua teknik. Ya. Bisa yang subtree replacement, bisa yang subtree racing. Nah, ini contoh yang subtree replacement. Ya. Jadi contohnya begini. Jadi ini percabangannya terlalu banyak. Ya. Kita ingin potong. Ya. Maka kita ambil misalkan yang C ini kita voting. Jadi ini kita voting. Ini misalkan yes, ini misalkan no, ini misalkan yes. Berarti ini kita voting, ya. Kita jadikan ini nomor 6. Ini nomor 6, ya. Ini voting keluarnya yes. Jadi ini contoh dia membuat generalisasi dari tree yang ini, percabangan yang ini kita kurangi, kita ambil yang majority voting. Sehingga dia semakin general. Kemudian contoh lain adalah subtree racing. Subtree racing ini ya itu adalah dengan menempatkan pada node yang lain. Jadi kita lempar pada node yang lain. Ya. Contohnya yang ini yang C, ya itu kemudian ya kita naikkan langsung menjadi anaknya A. Kita naikkan langsung menjadi anaknya A. Ya. Sehingga jadinya C ini langsung terkoneksi dengan A. Ya. Sehingga B-nya hilang. B-nya hilang langsung tergantikan oleh C. Ya. Jadi ini tidak ada. Ya. Kenapa ini tidak ada? Karena ya ini percabangannya lebih detail ke C, sehingga C-nya yang akan dominan terhadap B. Jadi C ini sangat dominan untuk mengaruhi nilai B, sehingga yang ini diabaikan. Dibuat langsung C-nya naik. Sedangkan yang ini adalah hilang. Nah, yang hilang ini merupakan ya konsekuensi dari generalisasi. Jadi ketika generalisasi itu pasti ada yang hilang. Nah, ini konsekuensi dari generalisasi. Jadi itu adalah subtree racing. Jadi itu cara untuk ya melakukan overfitting ya, mengatasi overfitting. Oke, materi selesai. Nah, ini ada latihan. Saya berikan latihan ke kalian. Contoh yang ini, contoh yang tadi ya. Kemudian saya guide. Ya, ini yang tadi split 1. Ya, split 1 misalkan yang ini. Ya, dan yang ini hitung pakai entropi. Misalkan ini cara menghitung pakai entropi. Entropi A, entropi B. Ya, kemudian jadilah ya total dari entropi pada split 1 itu nilainya adalah sekian. Kemudian ya dengan entropi ini ya split 1 nanti dapat nilai entropinya sekian, split 2 nanti dapat berapa, ambil yang terkecil, itulah adalah split yang terbaik ya. Split yang terbaik. Kemudian ini contoh menghitung dengan Gini index. Gini index kita hitung ya. Caranya adalah seperti ini ya. Ketemulah ini adalah nilai Gini index ya. Gini indeks ini kemudian yang split 1 ya nilai Gini indeksnya adalah sekian. Split 2 kita hitung Gini indeksnya berapa, kemudian pilih yang terkecil. Pilih yang terkecil. Itu adalah split yang terbaik. Nah, selanjutnya ini adalah tugas buat kalian ya. Tugasnya adalah ya mengkategorikan berat badan dengan 2 kategori. Jadi 2 kategori saja, ya. Itu kalian hitung nilai entropinya berapa, nilai Gini indeksnya berapa untuk masing-masing split. Ini mungkin sebaiknya dipilih aja, kalian boleh pilih Gini indeks, boleh pilih entropi, atau boleh dua-duanya. Ya. Kemudian split yang terbaik itu ada di mana nanti? Ya. Ada di split yang mana? Ya. Tapi sebelum di split kalian urutkan dulu. Jadi itu adalah tugasnya. Ya.
yang harus kalian kumpulkan nanti hari Senin depan. Oke, sampai di sini kira-kira jelas atau ada pertanyaan? Ada yang bingung? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk berarti kan kalau misalnya pada proses awalnya itu menentukan base root-nya Pak. Betul. Base root-nya itu misalnya berat badan. Lalu Iya. kan mau misalnya untuk atribut selanjutnya itu misalnya yang dipilih itu jenis kelamin Pak. Itu berarti hanya perulangan Pak. Jadi setelah misalnya atribut berat badan itu selesai splitnya, lalu dilanjutkan oleh misalnya tadi misalnya jenis kelamin atau atribut yang lain itu nanti atributnya seperti apa ya Pak? Maksudnya splitnya itu gandeng kemana seperti itu Pak? Jadi skenario-nya adalah contoh yang age ini terpilih, kemudian terjadi branching, ya. Ini kan terjadi branching. Branchingnya kalau skenario 1 ini kan nilai age yang di bawah 30, ya. Atau sama dengan 30. Ya. Berarti dari sekian banyak data itu yang di bawah 30 masuk sini semua. Yang di bawah 30 masuk sini semua. Yaitu yang ini, kemudian ini, dan ini. Ada 5 data. Dari 5 data itu, ya, yang age kan sudah terpilih. Yang age sudah terpilih. Berarti ini tidak perlu dihitung. Ya. Berarti sekarang tinggal tersisa ada cuman income, student, dan credit rating. Nah, buat subset data, kemudian dihitung lagi nilai gain atau entropy atau information gain dari 3 atribut, income, student, dan credit rating dari subset data. Dari subset data yang lari ke sini. Ini kan ada subset data yang lari ke sini. Nah, kemudian mana yang paling, kalau entropi yang paling kecil, ya. Kalau gain yang paling kecil, itu yang terpilih taruh di sini. Dari yang ketiga sisanya, income, student, atau credit rating. Misalkan yang terpilih student. Student di situ ada berapa nilai? Yes dan no. Di sini yes, di sini no. Terus begitu lakukan secara iteratif. Sampai terjadi tree. Oke, sampai tidak bisa dipecah lagi. Berarti kalau misalnya atributnya itu cukup banyak, berarti prosesnya akan semakin lama karena percabangannya itu tambah banyak sekali berarti Pak. Kan subset datanya dibagi-bagi terus seperti itu. Iya, betul. Nah, percabangan yang banyak tadi itu ya akan semakin banyak sehingga tree-nya akan semakin dalam, semakin gemuk. Nah, kalau jumlah variasi percabangannya itu terlalu banyaknya itu artinya mendekati dari total data, itu bisa terjadi yang namanya overfitting. Oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Yuk, oke. Yang lainnya silakan. Pak. Ya, silakan. Mau tanya Pak, misal buat pertemuan selanjutnya kita diberi PDF-nya dulu gitu baru mulai materi gitu gimana Pak? Soalnya saya merasa saya lemah Pak untuk memahami ini. Dari pertemuan sebelumnya saya merasa ketinggalan buat mengikuti penjelasan Bapak. Ya enggak apa-apa. Cuman masalahnya kesibukan saya ya. Itu untuk menyiapkan data dulu, materi dulu. Tapi sebenarnya sama aja kan, ini materi saya jelaskan, kemudian kalian terasa sulit, saya sharing, dipelajari lagi. Kemudian minggu depan sebelum saya mengawali materi baru, kalian boleh bertanya agar kita review lagi materinya. Tapi kalau kalian saya berikan di awal tanpa penjelasan, kalian juga bingung nanti. Iya Pak. Oke. Pak. Yuk. Sekali lagi pertanyaan, silakan. Permisi Pak, ya izin bertanya terkait yang overfitting tadi. Bagaimana kita caranya menentukan, oh ini terlalu overfitting sama dataset yang di-learningkan? Kenapa kok kita bisa tahu seperti itu Pak? Seperti kenapa kok ini overfitting dan yang ini tidak overfitting, seperti itu Pak?
yang ini sudah general, yang ini sudah terlalu khusus seperti itu, Pak. Ya. Yang pertama ciri overfitting itu adalah ya nilai akurasinya tinggi ya. Jadi nilai akurasinya tinggi. Jadi kalau ada nilai akurasi tinggi terhadap data learning terhadap model Dyson tree-nya. Jadi nanti model Dyson tree itu kita ujikan terhadap data training. Nah itu kalau akurasinya tinggi, ya, itu kemudian kita akan cari berapa variasi dari branching. Variasi branchingnya kalau dia mendekati jumlah data, berarti itu kemungkinan besar terjadi overfitting. Oke. Halo. Jadi contoh ini misalkan, ini terjadi branching, kemudian ini adalah ya keputusan ya. Ini adalah keputusan. Nah di sini variasi total branchingnya ada berapa itu? Ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Total datanya ada berapa? Total datanya misalkan ada 5. Total datanya. Total data ada 5. Kemudian dari 5 data tadi, ya, ketika dilakukan testing terhadap model Dyson tree-nya, ya, akurasinya misalkan 99%. Variasi dari branching-nya ada 4. Ya. Mendekati total datanya 5. Nah, ini kemungkinan terjadi overfitting. Oke. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Oke, cukup sampai di sini. Halo. Cukup, Pak. Ya, oke. Oke, silakan nanti dipelajari, materi akan saya upload setelah ini. Ya, silakan kalian pelajari. Ya, kalau ada kesulitan, ya kita review minggu depan. Kalau ada kesulitan. Oke, sampai di sini dulu. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah, Pak. Oke.